kenapa terancam batal? Karena ternyata masih ada beberapa kesepakatan yang memang belum disetujui oleh pihak Israel. Lantas sekarang sudah dapat kabar nih, sudah disepakati keseluruhan. Artinya terancam batal ini akan hilang, atau yang saya inginkan adalah ini tahap pertama kan baru tekanan terhadap pelepasan Sadra, pelepasan beberapa pihak yang ditahan. Apakah benar-benar bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk pemberhentian perang secara menyeluruh, atau akan kembali lagi kayak Lebanon? Maksudnya ya tetap ada gencatan senjata tetapi baku tembak masih terjadi. Sebenarnya ini pertanyaan sulit ya, karena ini kan masalah yang sangat kompleks. Ketika kita ngomongin soal Israel dan Palestina, ini banyak sekali spektrum-spektrumnya. Tapi sih setidaknya ini memberi kita, Indonesia especially, memberi kita ketenangan sedikit untuk menghadapi cobaan kita nanti di masa datang. Cobaannya apa? Perang dagang dari Trump. Setidaknya sih ini membuat Indonesia dan dunia lebih fokus ke depan lah, bagaimana strateginya untuk mengatur perang dagang yang sebentar lagi akan kita hadapi. Karena kan mau tidak mau, kalau belajar dari 2018, itu kan juga mengurangi PDB dunia kan ya, saya lupa sekitar berapa, tapi ada datanya. Dan sekarang itu juga kan dari laporan World Bank yang baru, bagaimana stagnasi akan terjadi, memang pertumbuhan tetap terjadi tapi stagnan, dan negara-negara seperti kita, negara-negara berkembang, itu yang akan paling kena stagnasi. Iya. Jadi setidaknya dengan perang selesai, kita bisa fokus ke isu baru. Iya. Berarti ini sebenarnya ya akal-akalan Donald Trump aja. Oke, saya selesaikan isu yang ini karena kalian akan bersiap menghadapi ujian dari saya, betul? Mungkin dia pengen jadi fokus center of attention kali ya. Saya kira mungkin yaitu di luar itu kita harus ingat bahwa Trump itu memang ideologi dan pandangannya sangat firm ya, bahwa Amerika harus menjadi ekonomi yang sangat besar lagi, karena selama mungkin setelah pandemi ini kan Amerika juga seperti negara lain ya masih udah banyak decline, banyak penurunan. Decline terutama karena tingginya suku bunga, dan dia sadar banget kalau nih negara walaupun mungkin ya dolarnya sangat kuat, itu kan ekonomi mereka itu membutuhkan push yang lebih besar ya, karena Amerika itu bagaimanapun nomor satu di dunia, dan mereka juga punya lawan yang tangguh yaitu China, dan pasti mereka juga tidak mau tersaingi ya. Kita lihat bahwa defisit di sejumlah negara dengan mereka pun sudah naik, artinya kalau mereka tidak bisa mengendalikan persoalan yang lebih penting ya untuk dalam negerinya sendiri, itu kan juga pasti akan membuat Trump gusar ya, karena yaitu bahkan kita kalau menengok di 2018, dia seperti tidak peduli dengan persoalan lain, tapi hanya ekonomi tentang bagaimana membuat Amerika menjadi great again ya, dan mungkin salah satunya adalah bahkan artinya yang salah satu ditakutkan mungkin oleh dari penggiat transisi energi bersih pun, bahkan mereka tidak peduli dengan saya nggak peduli dengan fosil, bahan bakar fosil lagi, kembali lagi selama itu membuat ekonomi Amerika bangkit lagi gitu. Oke, padahal kalau kita berbicara tentang Trump ini banyak pro dan kontranya ya, karena ya banyak yang juga melihat bahwa Trump ini justru akan memporak-porandakan ekonomi dengan adanya tarif. Tapi kalau ingat kita 2018 bagaimana Trump itu menjadi penengah antara Rusia dan Korea Utara, itu juga itu berhasil. Dia hampir dapat Nobel loh, kalau kita ingat zaman dulu ya. Iya. Nah sekarang gini pertanyaannya, saya mau tarik ke negara kita sendiri. Kalaupun memang gencatan senjata ini berhasil, apa benefitnya ke Indonesia? Yang pertama bahwa itu akan mengurangi satu faktor untuk down risk ekonomi Indonesia, yaitu kalau kita ingat ketidakpastian global, politik di Timur Tengah sangat kencang di 2023, jadi itu sangat mengganggu volatile pasar keuangan. Kita ingat ketika perang meletus itu pasti kemudian ada outflow yang sangat luar biasa dari pasar keuangan kita, ada kenaikan harga minyak, ada juga mungkin kalau kita ingat juga ada strong dollar, kemudian juga ada imbal hasil nilai, itu yang membuat ekonomi Indonesia tertekan ya. Mungkin sebenarnya yang perlu disampaikan kepada pemilik emas nih ya, mungkin Anda yang pemilik emas mungkin agak sedih kalau mendengar bahwa ada gencatan senjata ya, karena kita ingat karena artinya harga emas akan kembali melandai lagi. Ini aset amannya itu mungkin satu faktor untuk mendobrak harganya sudah mungkin akan berkurang ya, karena kita ingat bahwa emas adalah aset aman, jadi pasti kalau
gonjang-ganjing politiknya berkurang, mungkin harganya juga Akan lebih stabil. ya tidak sekencang tahun 2023, tapi kita syukuri bahwa kalau ada salah satu down risk yang sudah dihilangkan, ini akan membuat ya perdagangan global naik lagi, pertumbuhan ekonomi global bisa naik lagi, walaupun ya itu ancaman ke depan juga tidak kalah besar dari perang tarif Trump ya. Oke, Mbak Sefty dan Mbak Esa, melihat apa yang terjadi, gencatan senjata sudah disepakati begitu ya, tetapi ternyata baru tadi malam kita juga mendapatkan kabar bahwa pengeboman masih terus terjadi di beberapa titik, walaupun itu katanya ditujukan ke markas-markas teroris, tapi ternyata ada 80 orang meninggal. Apakah ini masih akan terus mungkin berlanjut sampai dengan 19 Januari? Situasi di sana sangat fluktuatif ya. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti kehancuran itu sudah terjadi tidak hanya pada fisik yang dilihat seperti bangunan dan kematian orang saja, tapi kehancuran yang dibawa perang itu adalah juga kehancuran ekonomi. Kita lihat bagaimana ekonomi Israel turun PDB-nya sampai 6,8%. Lalu kita juga tahu ekonomi di Gaza itu di 2023 turun sekitar 8%, tapi di 2024 turun sampai 25,3% kalau salah secara PDB-nya. Itu kan sudah menghancurkan. Jadi perang itu tidak akan menguntungkan sama sekali. Tapi yang kita lihat ya buktinya adalah kemalangan, kerugian ekonomi, dan malah tidak memajukan sama sekali. Nah, ini artinya artinya yang seperti kita lihat bahwa perang ini sudah menghancurkan perekonomian di Palestina ya, kedua negara sebenarnya. Tapi ya saya mau bahas lebih spesifik ke Palestina. Lantas apa yang kerugian apa, sebesar apa kerugian di Palestina, dan bagaimana membuat Palestina great again? Kalau Palestina sebenarnya bahkan dulu ada sekitar mungkin di September ketika 1 tahun perang Israel Hamas ini pecah ya, dan dari pos 1 tahunan itu, bahkan Palestina butuh 350 tahun untuk membangkitkan ekonomi dari dampak yang buruk ini, karena ada persoalan besar sekali, bahkan mungkin ada berapa juta generasi yang hilang. Persoalannya kan di sana ya, ada jutaan anak meninggal, ada belum lagi ada mereka harus membangun ekonominya dari minus, bahkan bukan dari nol ya, karena kita lihat di kuartal 4 itu kuartal 3 kemarin bahkan sudah minus kontraksi 31%, luar biasa besar ya. Artinya dia udah pasti ekonominya sudah lama resesi, kemudian penganggurannya naiknya sekitaran 87%, inflasinya 87%, penganggurannya juga sangat besar ya, tingkat penganggurannya itu sekitar 30%. Artinya ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, bantuan, tapi masalahnya bahwa kita tahu ya sumber daya dari alamnya ataupun sudah tidak ada ya. Jadi memang mungkin Palestina untuk membangun negaranya butuh donor-donor dari negara lain, bantuan negara lain, karena nyaris dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dari segi industrinya pun sudah hancur lebur ya. Jadi memang sangat-sangat berat untuk bahkan sekedar bangkit. Kita berharap sih semoga ada bantuan banyak datang, kemudian bisa membangun ekonominya dengan tenang. Jangan lagi ada perang lagi yang bisa menghancurkan harapan dan rencana ekonomi mereka untuk bangkit. Ya.